warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Monggo sarengan wonten ing kesempatan minulya menika kita ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalian ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang sering kita lakukan. Kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini suka memohon ampun atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya dosa kita ini sangat banyak. Kalau kita tidak mau memohon ampun kepada Allah, maka niscaya dosa ini kita ini semakin bertambah, semakin banyak dan menumpuk. Yang tadinya dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar. Cilik suwe-suwe jadi gede. Ikih suwe-suwe jadi okeh. Sehingga kita ini diperintahkan oleh Allah supaya menyegerakan bertobat. Ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu yang memiliki surga yang seluas langit dan bumi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat yang disebut dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Sehingga kita ini sebenarnya menurut kebiasaan yang normal itu tidak ada istilah terlambat dalam bertaubat. Jamin iki ngomong kelabasan. Oh iya nemburi. Biasanya dalam mriko kula. Ini dalam HP-nya lagi tinggo. Ora keton jame biasanya keton teng jame niki. Jadi tidak ada kata terlambat kita ini dalam bertobat. Yang disebut terlambat itu adalah ketika kita ini diantaranya pada situasi yang sudah tidak bisa untuk bertobat. Nah, contohnya ketika matahari terbit dari barat. Wis enteng waktune bertobat. Ketika nyawa sudah di kerongkongan. Jadi ketika nyawa ini sudah di kerongkongan ini, ya sudah. Kan kita sudah diberi waktu untuk bertobat lama ini, selama hayat kita ini. Maka Allah berpesan dalam hadis riwayat Tirmizi, Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorghir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ayo pada tobat maring Gusti Allah. Kula jenengan sami mau diantaranya kula jenengan sami seneng goroh, seneng lombok. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Termasuk kula jenengan sami niku sering berbuat dosa, berbuat salah, berbuat khilaf.
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita ini memperbanyak bertaubat kepada Allah. Nabi Muhammad bae sing ora duwe dosa, golek njaluk ngapura maring Gusti Allah kowe ora kurang-kurang. Lah kula jenengan sami sing dosane pirang-pirang aja nganti ora njaluk ngapura maring Gusti Allah. Ya Rabbi gfirli, Allahumma gfirli, dan seterusnya. Tenang baik. Jadi ini adalah diantaranya upaya kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang berbuat salah di siang hari. Jadi Allah memberi kesempatan kepada kita ini untuk bertobat ya. Silakan mau bertobat, nek sing gelem bertobat. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlunga syamsu mim maghribiha. Nah, ini luar biasa. Allah Maha Pengampun ini luar biasa. Dan Allah dan Dia membentangkan tangannya pada tiap hari supaya bertobat orang yang berbuat salah pada malam hari. Jangan sami kadang berbuat salah, berbuat dosa di malam hari, kadang-kadang di siang hari. Keadaan itu tetap terus hingga matahari terbit dari barat. Nah ini. Jadi kata Allah ini, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim itu, hatta tatlunga syamsu mim maghribiha. Gusti Allah gue nerima tobat kula panjenengan sami sedurunge matahari terbit dari barat. Engko nek wis srengenge pleteh kang kulon wis. Ya wong kabeh sing njaluk ngapura wis ngerti gruduk-gruduk gandhe. Walau alam bukan yang apa keadaannya ya. Ora usah kiamat, gempa nggih wingi teng Turki. Nek jenengan pas wingi lagi plesir nang Turki nang nggon sing gempa gue kaya ngapa ya? Oh, yang genang Jawa insyaallah aman. Nang genang jero gedung. Gedungnya sing menang ambruk. Jenengan keton sirahe tok hari. Yang tewas itu banyak sekali itu, puluhan ribu Pak. Loro ge wis akeh nggih niki puluhan ribu lho. Pirang ewu niku. Jadi informasinya masih simpang siur tapi sekitar 20.000 kan. Wah, akeh banget iki. Ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, khususnya orang muslim, orang Islam itu doakan semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hebatnya wong Islam kowe ndongakna sing alam dunya, Pak. Nggih. Didongakna kula jenengan sami. Nek jemuaan niku Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudaraku orang Islam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saudaraku orang yang beriman, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Tinggal pulang. Jadi ini betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat ya, membentangkan tangannya, artinya kekuasaannya di malam hari untuk menerima taubatnya hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Lalu Allah di siang hari membentangkan kekuasaannya dengan Al-Ghafurnya, Maha Pengampunnya itu bagi hamba-hambanya yang berbuat salah, berbuat dosa di malam hari ya. Jadi kapan saja kita bisa mohon ampun kepada Allah. Ora usah ngenteni mengko-mengko. Kalau kita ini salah, segera kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, ini diantaranya sebenarnya
tidak ada istilah terlambat, hanya pada dua kondisi ini berdasar hadis-hadis yang tadi saya sampaikan, itu tobatnya sudah tidak diterima. Karena memang dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim itu disebutkan kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia dapat berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Jadi lebih baik jadi mantan wong sing ora apik daripada mantan wong apik nggih. Contohnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan masa lalunya kan kelam luar biasa. Wis pokoknya jeger preman pasar, segala macam kemaksiatan wis. Tapi begitu dia tobat mohon ampun kepada Allah, mandeg srek, dia menjadi pejuang Islam yang luar biasa. Terus apa ana wong sing mau nek Islam siki dadi kafir ana apa? Tekan siki sing urip ana kae lagi nggawa uber-uberan jika nang Amerika. Siapa itu namanya ya? Ibrahim belakangnya itu. Itu pinter ngajine, Qur'annya pinter, bahasa Arabnya pinter, murtadanya. Siki dadi pemulung dari nang areng Amerika, lagi dikolete. Nah, ini Bapak Ibu saudara sekalian mengenai taubat kepada Allah. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi yang cukup panjang, ini saya bacakan terjemahnya. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu. Dan aku tidak akan peduli, wahai Bani Adam, jika sekiranya dosa dan kesalahanmu setinggi awan. Lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Jadi dosanya gue wis pokoknya mundung-mundung. Wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Senajan digambaraken teng hadis niki riwayat Tirmidzi, dosane kowe sing alam dunya wis pokoke dosa pirang-pirang. Ya. Tapi syaratnya njaluk ngapura, mohon ampun, ya. Kemudian setelah mohon ampun, setelah minta atau taubat kepada Allah, meninggal. Nah, maka kata Allah, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Nah, digawak nang ngapura besok. Ya. Hingga ora usah cilik ngati. Sing merasa duwe dosa, ndang-ndang ayo cepet njaluk ngapura maring Gusti Allah. Nah, sehingga kita ini ya walaupun sebagai manusia itu berbuat salah, berbuat dosa, kita ini ada harapan diampuni dosanya karena kita ini mohon ampun kepada Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya yang pertama yaitu dengan kita mengganti keburukan menjadi kebaikan. Jadi keburukan-keburukan yang telah dilakukan itu diganti kebiasaan. Ya wong kalau sudah terbiasa dengan keburukan, kemaksiatan, perbuatan dosa, itu kan asik, Pak. Karena banyak teman, karena lingkungan, karena kebiasaan itu asik, Pak. Sehingga ora kerasa dosa, Pak. Nah ini, ya menungsa niki. Nek wis menungsa ora merasa dosa. Nah ini nih, sing angel kayak gue. Jadi merasa asik, merasa nikmat, bahkan kadang-kadang merasa bangga dengan dosa-dosanya, gitu. Ora jeresin tapi malah bangga. Sekarang kan banyak itu. Banyak orang sekarang itu yang terlibat LGBT itu malah bangga dia, diwawancarai di YouTube, di televisi dan sebagainya.
Bahkan sekarang banyak sekali ya pasangan-pasangan sejenis itu kan. Untung kemarin Mahkamah Konstitusi tidak mengesahkan perkawinan sejenis. Anggar mengesahkan perkawinan sejenis kepriwe ge jajal. Mengko ana hajatan pengantene lanang karo anggar nganti disahkan boleh di Indonesia bisa ana pengantin lanang karo lanang jajal kepriwe. Anu wis ora duwe izin, Pak. Nang aring luar wis akeh sing disahkan di negara-negara bagian tertentu di Amerika itu sudah disahkan. Boleh. Jadi resepsi pengantinnya lanang karo lanang. Dan itu dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu yang baik. Dan ini lagi diperjuangkan oleh kaum LGBT. Kalau menurut kita itu kan sebuah kemaksiatan yang luar biasa yang dulu pernah terjadi pada kaum Sodom. Kaum Nabi Lut. Wong lanang seneng karo wong lanang. Wong wadon seneng karo wong wadon. Sehingga timbul kemaksiatan yang luar biasa yang kemudian akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Nah, jadi ini mengganti kesalahan yang lalu dengan kebaikan. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh kemudian tetap di jalan yang benar. Surat Toha ayat 82. Jadi ngampurani wong-wong sing pada jalan ngapura, wong sing beriman, wong sing beramal soleh. Dan ini akan terjadi kapan saja sepanjang zaman itu kan selalu ada orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, mengkampanyekan kemaksiatan, mengkampanyekan perbuatan dosa. Mien tekan siki, tekan besok dina kiamat. Dari dewek arep melu kelompoknya sing endi. Nah, ini. Zamannya Nabi Muhammad apa enggak ada kemaksiatan? Oh ya pada banyak. Mulai zaman Nabi itu. Tekan siki malah tambah kemerwet pirang-pirang. Nah, gitu. Karena kebaikan yang dilakukan setelah bertobat menghapus keburukan yang masa lalu. Ya, kayak dene anak kotoran nang aring dhuwur barang terus disiram kaya niku dadi resik maning. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik. Iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Gitu. Iringilah perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik. Artine nek bar berbuat jahat karena kekhilafannya segera mengganti dengan kebaikan. Ora jere terus nganggo jurus ikih. Soalnya ini konten di daerah tertentu itu ada ajaran, Pak. Ada itu. Dulu teman saya itu sempat ikut. Jadi kiai gue, ustadz gue membolehkan mencuri. Karena golet banda sebanyak-banyaknya. Arep ngapa bae carane? Engko bar gue gampang gari njaluk ngapura. Ya karena salah memahami agama begitu. Nah,
Ini juga diumpamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tobroni, saya bacakan artinya. Perumpamaan orang yang mengerjakan perbuatan kemudian mengerjakan perbuatan baik adalah seperti orang yang terbelenggu oleh rantai-rantai, kayak dene dibanda karo rantai. Lalu dia melakukan kebaikan, maka terlepaslah satu ikatannya. Kemudian dia melakukan kebaikan lagi, maka lepaslah dia dari rantai yang lain sampai dia itu benar-benar terlepas. Jadi wong sing berbuat baik ya untuk mengganti keburukan seperti orang yang dibelenggu, dibanda karo rantai. Boleh njaluk ngapura rantainya sik ucul tuk siji suwe-suwe ora dirantai. Menurut Imam Nawawi, nah ini salah satu ahli hadis ya, apabila dosa yang dilakukan menyangkut hak manusia, maka orang yang bertobat harus menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak dengan minta maaf atau minta dihalalkan atau mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Nah ini dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin min kalam Sayyid al-Mursalin halaman 25. Ini keterangan Imam Nawawi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, ini perumpamaan dari Rasulullah mengenai orang yang mengerjakan perbuatan buruk mengiringinya dengan perbuatan baik, seperti orang yang kayak di penjara begitu. Dia diikat pakai rantai besi, tapi kemudian rantainya itu lepas satu persatu karena dia berbuat baik, meninggalkan keburukan yang dia lakukan. Nah ini yang poin yang paling utama demikian. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan pula bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Ya, karena apa? Karena sering dilakukan. Dan dosa besar bisa menjadi dosa kecil karena apa? Sering bertobat. Bahkan dosa besar bisa menjadi hilang karena kita bertobat. Maka dalam hadis riwayat Tobroni, Rasulullah menyampaikan la kabirota mangal istighfar wala soghirota mangal isror. Tidak ada dosa besar dengan istighfar dan tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Nah ini dalam hadis riwayat Tobroni. Maka kita ini harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita ini berprasangka yang tidak baik, seudon kepada Allah. Lah aku ya ora di ngapurani lah, dosaku gede banget. Lah aku orang njaluk ngapura lah, aku ora bakal di ngapurani. Dosaku akeh banget. Dosaku segunungan akan. Njaluk ngapura ya percuma lah. Nah, niku berarti pesimis, seudon terlebih dahulu. Kita ini harus husnudzon, berprasangka yang baik. Ya, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan cara kita ini istighfar, mohon ampun. Ya tiap hari insya Allah kita sudah mohonkan ampun. Bahkan kita tidak hanya mohonkan ampun untuk diri sendiri, tapi juga memohonkan ampun untuk orang lain. Silakan. Makin banyak yang dimohonkan ampun, makin bagus.
Rabbik firli misalnya kepada kedua orang tuanya, Rabbik firli waliwa lidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah dosa teman saya yang sudah meninggal, yang barusan meninggal. Allahumma gfir lahu. Nah ini kan kita memohonkan ampun, ya Allah ampunilah dosanya. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha. Nah, ya Allah ampunilah dosanya. Perempuan. Bahkan tidak hanya minta diampuni dosanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi mohonkan ampun. Ya, insya Allah kita ini juga banyak didoakan. Kalau sering mendoakan, insya Allah banyak didoakan. Nek kula jenengan sami seneng dongakna wong tuane, insyaallah anak-anake kula jenengan sami dongakna. Ya mungkin siki bocah ketone kaya besok nek wis kula jenengan sami ora anak, insyaallah njaluk nang ngapura. Jangan pesimis, jangan suudzon. Lah anakku kaya kae ya mbuh. Terus ujare jenengan. Ujare kula jenengan sami. Skenario nek Gusti Allah kuwi luwih apik tinimbang pikirane kula jenengan sami. Karpe kula jenengan sami tulian pirang-pirang kadang-kadang ora pas. Gusti Allah wis ndek karep liyane. Jadi kita ini senang gemar istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjadi substansi daripada taubat atau kita mohon ampun kepada Allah. Di samping kita ini menyesali ya. Karena memang itulah inti daripada taubat itu kan menyesali. An-nadamu taubatun. Menyesali itu adalah taubat. Jadi penyesalan itu adalah hakikat daripada taubat itu. Menyesal. Jadi tidak malah bangga ya. Jangan sampai bangga dengan dosa-dosanya. Sehingga dia ini merasa karena bangga diceritakan maring sapa bae. Hingga kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, jangan terlalu banyak cerita, tapi kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sami nek anu berbuat salah, berbuat dosa kemudian dilebokna nang ngaring YouTube, dilebokna nang ngaring medsos, dipamer-pamerna dan sebagainya. Wah, wis mambrah-mambrah malah tambah dosanya. Nah. Karena medsos itu, berita itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Berita itu nek sing ora bisa filter, ora bisa menyaring, ora bisa milih, jan kula jenengan sami asli dadi korban. Kula anu mandan paham kula mana yang benar, hoax mana yang tidak. Contohnya wingi niku. Kula langsung aku gak bisa gawe kaya gue. Contohnya sholawat apa kayak jenengane? Sholawat Jibril berkumandang di Eropa. Nang kono ana gambare. Gambare wong tua kaki-kaki nyekel suling. Sulinge kuwi nggo sholawatan. Nang ngarepe kuwi ana jurine. Akeh banget juri nang ngaring acara internasional. Wah, pada acarane pada gumun. Sholawat berkumandang di Eropa. Nah, terus ana sing takon apa temenan gue. Saya langsung komentari, gue editan, gue genah editan. Jadi juri-juri terpesona, itu terpesona bukan oleh itu, diedit. Nah ini diantaranya. Belum lagi berita-berita yang lain. Sing jenengane berita Bapak Ibu Saudara sekalian. Nek ana wong numpak jaran gue itu berita jenengane Pak. Tapi nek ana jaran numpak wong gue berita. Wong ora kepengin maca beritane mbok nek ana wong numpak jaran tuh ora kepengin maca. Tapi nek judule jaran numpak wong. Gue berita Pak. Gue berita kayak gue.
digawe bolak-balik kaya niku. Judulnya digawe jeder kaya niku. Men kula jenengan sami tertarik maca. Lho peristiwane siji beritane bisa nganti 100, Pak. Peristiwane siji, Pak. Kejadiannya siji tok kuwi tok dibolon-bolon nganti 100, Pak. Luwih, Pak. Kula nu sering buka niku. Metu maning nggih, metu maning ya niku. Luar biasa, Pak. Karena berita itu begitu, mencari sensasi. Maka hati-hatilah dengan berita. Berita terjadi apa itu yang kemarin viral itu, yang mertua dengan menantunya itu, wah dibolan-bolen. Karena memang itulah mereka ini, hingga menyebabkan kita ini. Wong nek wis mlebu koran ya wis mlebu berita online, wah ini kan jadi ribut sendiri. Jadi ribut antar ini, yang mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang tidak mambrah-mambrah. Nah ini salah satu contoh. Jadi kita menghindari dosa-dosa yang dipamerkan. Maka kalau panjenengan sami kok ada masalah, kemudian ada wartawan tanya, meneng bae ceritakan nang wartawan metu kabeh dadi tambah rame. Contohnya artis-artis niku kan nggih. Terjadi masalah misalnya gugat cerai, sing diwawancarai misalnya sing wadon gisit, mlebu koran, mlebu media. Wah, mongko garis sing lanang diwawancarai maning, kan iki tambah rame, Pak. Nah, itu akhirnya kan panas tambah rame jeblok kan. Oke, jenengane mian nang aring TV acara gosip nggih. Nah, acara niku pada seneng nonton. Masalah-masalah keluarga pada seneng. Nah, ini dihindari, dijauhi yang demikian itu. Jadi urusan-urusan yang hubungannya dengan privasi dan lain sebagainya itu ya dihindari. Karena itu banyak itu di YouTube juga banyak kan. Karena saya juga YouTuber saya. Jadi kok jadi begini alamnya ya? Anak-anak kita sekarang jadi diberi tontonan-tontonan yang banyak bukan tuntunan itu. Karena apa? Mencari view, Pak. Men akeh sing nonton. Kula jangan sampai ke perang celes. Nek disorot dari berita gue kan jadi mengerikan sekali, Pak. Jangan itu barang biasa lah, menurut saya. Tapi nek diserot kemudian dengan luar biasa. Itu sekarang. Anak banyu milih banter banget nang kana anu biasa sampai dina terjadi, tapi begitu di syuting terjadi banjir besar, kan gitu. Nah ini, kadang melebih-lebihkan. Nah kalau hal-hal yang baik, yang positif itu sih ya silahkan. Tapi hal-hal yang negatif, yang tidak baik ini yang kadang-kadang kita juga ikut andil. Maka diantaranya kita ini pesan Nabi, an-nadamu taubatun, menyesal itu adalah taubat. Tobatku ya menyesal ya gue taubat. Jadi kita ini menjauhkan dari bangga dengan dosa-dosa. Kan jam sangat lebih, ini ora kerasa. Ibu-ibu, bapak-bapak lan sedherek ingkang kawula hormati, inilah diantaranya renungan kita di kesempatan malam hari ini. Terakhir saya sampaikan pesan Allah dalam surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. La'allakum tuflihun. Jadi orang yang untung, orang yang batik, orang yang punya kelebihan adalah orang yang suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan ampunan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha
asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobat semurninya, mudah-mudahan Tuhan kamu menghapus kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Besok kula panjenengan sami bareng-bareng di surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, karena kita ini suka bertobat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Makatan para bapak ibu lan sedherek ingkang kula hormati, mugi wonten hikmah manfaatipun kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kali disamping nggih.